warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nia, Agent of Gold Cabang Makassar. 2 pekan yang lalu saya sudah sharing tentang tabungan yang anti inflasi, yaitu logam mulia 24 karat. Kalau belum lihat, silahkan kunjungi link berikut. Sekarang saya akan sharing lagi tentang 2 manfaat emas dari 14 manfaat emas, yaitu yang pertama, emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Yang kedua, emas bisa diwariskan lintas generasi. Mari kita bahas. Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang. Orang yang memiliki uang belum tentu punya emas, karena uang sesungguhnya adalah emas. Nah, bagaimana caranya emas bisa digunakan untuk berbagai keperluan? Kuncinya hanya satu, jangan pernah dijual. Kalau butuh, kita gadai saja. Tentunya di lembaga yang syariah seperti IOA Club. Kita ambil contoh. Di tahun 2007, kita memiliki emas sebanyak 50 gram, yang pada saat itu nilainya kisaran 10 juta rupiah. Di tahun 2010, kita hendak membayar biaya pendidikan sekolah menengah atas anak kita, yang biayanya sekitar 16 juta rupiah. Emas yang kita punya cukup kita gadaikan. Saat itu emas dihargai senilai 20 juta. Secara berkala, emas yang kita gadai, kita bayar dan akhirnya lunas. Emas pun kembali menjadi milik kita. Kemudian di tahun 2013, kita memiliki impian untuk membangun sebuah bisnis. Modal bisnis sekitar 25 juta. Dan di tahun 2013, emas 50 gram senilai 26,2 juta. Emas pun kita gadai kembali, secara berkala kita bayar dan akhirnya lunas. Bisnis pun terpenuhi, emas kembali lagi ke tangan kita. Di tahun 2016 kembali kita menginginkan sebuah motor seharga 19 juta rupiah. Masih dengan emas yang sama kita gadai, yang pada saat itu senilai 29,4 juta rupiah. Ini berarti tidak semua emas 50 gram kita gadai, karena nilai emas cenderung naik setiap tahunnya. Secara berkala kita bayar dan akhirnya lunas. Kemudian di tahun 2020 kita memiliki impian untuk mendaftar biaya haji. Biaya haji sekitar 35 juta. Masih dengan satu emas yang sama, emas 50 gram kita gadai kembali. Dihargai sekitar 50 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, emas yang kita gadai, kita bayar, dan akhirnya emas pun kembali ke tangan kita. Kesimpulannya adalah jangan pernah jual emas, tapi kita gadai. Inilah mengapa dikatakan satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Manfaat yang kedua dari logam mulia adalah bisa diwariskan ke lintas generasi, asal ilmunya juga diwariskan. Contoh, kita punya emas 50 gram dan ilmunya. Emas 50 gram tersebut yang setara 25 ekor kambing kita wariskan ke generasi pertama kita, yaitu anak kita. Karena anak kita sudah paham akan emas, maka emasnya pun bertambah sekitar 250 gram emas atau setara 125 ekor kambing. Nah, bagaimana dengan cucu kita? Tentunya semakin bertambah, karena kita telah mewariskan emas dan tentu dengan ilmunya. Bagaimana jika kita
kita mewariskan bukan emas, melainkan uang kepada keturunan kita. Kita memiliki uang 50 juta saat ini yang setara dengan 25 ekor kambing. Saat uang tersebut diwariskan kepada anak kita, maka nilai untuk membeli barang yang sama semakin berkurang karena uang terkena inflasi, sehingga hanya sekitar 16 ekor kambing yang bisa dibeli. Dan kemudian untuk anak cucu kita bagaimana? Akan habis. Ingin ini terjadi? Jangan sampai ya. Mewariskan uang kepada keturunan Anda sama dengan mewariskan kelemahan kepada generasi selanjutnya. Mewariskan emas beserta ilmunya, maka Anda sedang mempersiapkan generasi kuat sepeninggalan Anda. Punya emas, jangan pernah dijual. Jika butuh, kita gadai saja. Wariskanlah emas untuk anak keturunan kita. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, tetapi action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, tetapi action yang akan mengubah hidupmu. Sekian dari saya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.